الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. ما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Sadaqallahul azim. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Agung Nurul Iman Padang yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jemaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan ibadah kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, amal ibadah yang kita lakukan kiranya akan diterima dan diberikan balasan yang berlipat ganda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan alam tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini izinkan saya menyampaikan kajian zuhur di hadapan kita bersama dengan judul melahirkan keturunan qurrata a'yun. Bapak dan Ibu kaum muslimin, sebagai orang tua, pasti setiap orang tua mengharapkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang taat, menyejukkan mata, menenangkan hati mereka. Bapak dan Ibu kaum muslimin, bila kemudian kita lihat kehidupan hari ini, betapa kita sebagai orang tua dihadapkan dengan tantangan besar bagaimana mendidik anak-anak kita. Karena tidak ada jaminan Bapak dan Ibu kaum muslimin, bila hari ini kita sudah menjadi hamba-hamba Allah yang taat, ayahnya rajin beribadah, ibunya taat beribadah, baik itu melakukan ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, tetapi Bapak dan Ibu kaum muslimin, meskipun Bapak Ibu sudah taat, sudah saleh dan solehah, namun tidak menjadi suatu jaminan bahwa anak-anak kita kemudian juga menjadi anak yang soleh dan solehah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, sebagaimana ayat yang kita baca dalam muqaddimah tadi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, sebagai penyejuk penglihatan kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu kaum muslimin, kita juga menyadari betapa pentingnya kita mempersiapkan generasi penerus, generasi yang terbaik. Karena kita menyadari Bapak dan Ibu,
kehidupan manusia memiliki batas yang disebut dengan ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang batas waktunya, sampai janjiannya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena itu tidak ada satupun manusia yang akan kekal abadi di dunia ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, salah satu investasi terbaik yang mesti kita usahakan, yang mesti kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin. Bila kemudian meninggal salah seorang daripada manusia, maka akan terputus seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Satu di antaranya Bapak dan Ibu kaum muslimin, waladin salihin yad'ulah, seorang anak yang kita tinggalkan, anak-anak yang saleh ataupun solehah yang senantiasa ingat dan mendoakan kedua orang tuanya. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin, jemaah zuhur rahimakumullah, dalam satu pepatah Arab juga dikatakan, syubbal yaum rijalul ghad, bahwa pemuda, anak-anak muda hari ini, mereka adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, ada beberapa upaya yang kiranya dapat kita lakukan agar kita mampu sebagai orang tua dalam keluarga kita masing-masing, bagaimana kita melahirkan, membesarkan anak-anak qurrata a'yun, anak-anak yang menenangkan hati, menyejukkan pandangan kita. Ketenangan dan kesejukan hati dan pandangan kita Bapak dan Ibu bukan semata-mata karena anak-anak kita ganteng, tidak dilihat dari seberapa cantiknya anak kita, akan tetapi anak-anak itu akan menjadi penyejuk hati kita, penentram jiwa kita, indah dalam pandangan kita, dan tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila mana anak-anak yang kita lahirkan, yang kita besarkan kemudian menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, karena dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qalbikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan pernah memandang jasad seorang manusia, tidak melihat tampang perawakannya, fisiknya, akan tetapi kata Nabi, Allah akan melihat dari diri seorang manusia, hati dan amalnya. Bila kemudian hati anak-anak kita, amal perbuatan mereka sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan mendatangkan ketenangan, yang akan menjadikan mereka menjadi generasi qurrata a'yun yang indah dan sejuk bila kita lihat. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan betul-betul serius kita dalam mendoakan atas keturunan kita. Kalau kita lihat bagaimana kisah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, bertahun-tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diberikan keturunan, namun beliau tidak pernah berhenti berikhtiar serta memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Bapak dan Ibu kaum muslimin, kekuatan doa merupakan kekuatan yang sangat dahsyat, yang dapat memberikan satu kekuatan sehingga seorang anak dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadi anak-anak yang baik. Dan kalaupun Bapak dan Ibu kaum muslimin, kita sudah berusaha sekuat tenaga kita dengan berbagai pendidikan yang kita berikan kepada anak kita, kita sekolahkan mereka sehingga mereka menjadi cerdas, mereka pintar. Kemudian ketika usaha sudah kita lakukan, usaha ikhtiar sudah kita maksimalkan, masih belum berubah anak kita, mari kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh Bapak dan Ibu kaum muslimin, doakan dengan tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa seperti yang kita bacakan tadi dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, kemudian yang kedua yang dapat kita lakukan
agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik. Qurrata a'yun, indah, sejuk mata kita memandang. Yang kedua, jadikan diri kita sebagai orang tua sebagai tauladan terbaik bagi anak kita. Jangan pernah bermimpi Bapak Ibu kita berharap anak kita rajin sholat, lalu kemudian kita hanya bisa memerintahkan mereka. Kita tidak pernah memberi contoh, karena anak adalah peniru terbaik. Kalau lingkungannya baik, insya Allah dia akan menjadi anak yang baik. Dan yang ketiga Bapak dan Ibu kaum muslimin, usaha yang dapat kita lakukan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan solehah. Berikan pendidikan agama, tanamkan nilai iman dan kebaikan, ketakwaan semenjak mereka dini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, dengan usaha yang kita lakukan, kita iringi dengan doa kepada Allah, mudah-mudahan generasi muda Islam, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang terbaik, sehingga akan memberikan keindahan dan kesejukan mata kita dan menenteramkan hati bagi orang tuanya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.